Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Abi Syuja. Saya sekarang berada di kota Banjar, lagi pulang kampung. Dan alhamdulillah suasana di sini di persawahan sedang musim tanam ya, alhamdulillah. Kembali lagi saya memperkenalkan diri saya karena saya memang baru bergabung di Mensos ini untuk menyebarkan dakwah ruqyah ini. Karena saya kira perlu untuk disampaikan kepada tengah-tengah kaum muslimin berkaitan dengan dakwah ruqyah ini. Saya belajar ruqyah kepada Ustadz Fuad. Beliau seorang praktisi ruqyah yang sudah pakar, yang sudah ahli ya, karena beliau sudah kemana-mana meruqyah sampai beliau menembus ke negara Malaysia. Saya belajar bersama beliau, kemudian saya mempraktekkan dari mulai tahun 2012 sampai 2010 sampai hari ini ya. Mohon maaf, sampai 2020 sampai hari ini. Sekitar 8 tahun saya berkecimpung di dalam dunia ruqyah. Mulai dari kota Bogor, kemudian kota Kerawang, kemudian kota Tasik, Ciamis, dan sampai hari ini di Bekasi di Pondok Gede. Alhamdulillah saya bergabung bersama teman saya yang sudah mempunyai klinik, yang kliniknya sangat besar sekali, sudah mempunyai 18 cabang. Dan saya diamanahi untuk memimpin cabang di Pondok Gede yang pasien perharinya mencapai 50 sampai 80 orang. Dalam seminggu bisa mencapai 300 sampai 350 orang, dan dalam sebulan bisa mencapai 1000 orang. Alhamdulillah sudah banyak sekali ya. Bu, wah enggak ngiring ngasuh ya. Jadi sudah sangat banyak, alhamdulillah. Ini merupakan peran daripada para praktisi ruqyah ya, yang sudah menyebarkan dakwah Islam lewat pengobatan ini. Dari kali ini saya akan membahas tentang perihal penyakit psikis, perihal penyakit psikologis. Karena ketika saya pindah ke kota Bekasi, keunikan daripada yang saya rasakan ketika mengobati pasien-pasien saya, banyak, sekitar 60%, hampir 70% pasien saya itu menderita penyakit kejiwaan. Mereka ada yang curhat masalah belum punya jodoh, kemudian suaminya menikah lagi, kemudian ada yang sampai permasalahan keluarga, sampai akhirnya ada yang dirawat di rumah sakit jiwa ya. Ada pasien saya, dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa selama 7 hari, ada yang sampai 3 hari. Kemudian dokter psikiaternya merekomendasikan agar diobati oleh praktisi ruqyah. Nah, saya mau sampaikan bahwa yang saya pahami dan yang saya alami ketika saya meruqyah, pengalaman saya ketika mengobati, alhamdulillah banyak di antara pasien-pasien yang saya obati sembuh total ketika diruqyah. Yang padahal mereka itu dikatakan oleh dokter-dokter psikiater itu mereka bermasalah dalam hal mental ataupun kejiwaan. Contoh salah satu pasien saya, seorang perempuan yang mempunyai keanehan kejiwaan, setiap hari suka mengurung, kemudian jarang sekali berkomunikasi dengan keluarga, apalagi dengan teman-temannya. Kemudian ketika ada permasalahan tidak terbuka, pokoknya mengurung diri, tidak pernah menyampaikan sesuatu apapun kepada keluarganya. Dan yang paling aneh lagi, ketika waktu maghrib suka teriak-teriak ya, mencakar-cakar sendiri. Nah, ini salah satu pasien saya. Ketika saya ruqyah, saya coba dalami apa masalahnya. Ternyata memang masalah daripada pasien yang saya obati itu mempunyai suatu permasalahan, yang mana permasalahan ini permasalahan lalu, kemudian dia tidak bisa menyikapi dengan positif. Artinya dia tidak bisa menyelesaikan permasalahan dia, kemudian terpikirkan, tambah lagi masalah baru, kemudian membeludak dalam otaknya, dalam hatinya, dan sehingga dia stres ya, mengalami gangguan mental, gangguan jiwa.
sampai ibunya pun tidak tahu itu ya, apa yang menjadi permasalahan dia. Katanya sih masalah jodoh gitu ya. Masalah jodoh. Ada tapi ketika saya korek-korek ternyata dia itu mempunyai beban psikologis. Dia ketika umur kurang lebih 12 tahun ataupun 10 tahun pernah dilecehkan oleh gurunya sampai mohon maaf ya, kemaluannya itu dipegang-pegang gitu ya. Kemudian dia mempunyai permasalahan, dibully di sekolahnya, padahal dia sekarang sudah dewasa ya, sudah remaja. Itu permasalahan yang lalu, tapi kata dia bahwa permasalahan ini terus dipikirkan berlarut-larut. Kemudian ditambah lagi dengan dia mempunyai satu kekasih ya, yang dia sangat cintai, yang soleh kekasihnya itu. Kemudian dan ia berharap ingin menikah dengan dia, karena orang tuanya tidak setuju. Nah, ini menjadi beban pemikiran dia. Nah, kemudian saya coba untuk pahami, analisis, ternyata di sini letak daripada permasalahannya. Dan orang tuanya tidak tahu bahwa masalahnya ini demikian. Jadi bukan hanya permasalahan kekasih dia yang ditolak oleh orang tuanya, tetapi permasalahan-permasalahan yang lalu yang itu tidak tuntas, yang belum diselesaikan. Kemudian saya bahas di situ secara mendalam kepada pasien saya tersebut yang perempuan tadi. Saya sampaikan, Mbak, gitu kan, bahwasanya hidup itu pasti ada ujian, dan semua orang tuh pasti mengalami ujian dan pasti mengalami cobaan. Jangankan kita, Nabi pun Allah coba dengan cobaan tertentu. Saya bangun paradigma dia berpikir, cara dia berpikir tentang kehidupan, bahwasanya di dunia ini tidak terlepas dari ujian, kenikmatan dan ujian gitu ya, dan ketika kita ada permasalahan, maka wajib kita sampaikan kepada ahlinya. Fas'alu ahlu dzikri, artinya kita bertanya kepada ahlinya, kita bertanya kepada ulama, kita bertanya kepada ahli psikolog, kita bertanya kepada yang bisa menyelesaikan hal itu. Saya bangun cara dia berpikir, paradigma dia berpikir ketika kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang berkaitan dengan kondisi kita. Dan akhirnya ketika saya bongkar, saya sampaikan, saya bangun cara berpikirnya, mulai terbuka, kemudian mulai ada sedikit pencerahan. Wah, enggak berat Bu ya, hujanan baik. hujannya tuh Besar kalau kita tuh jangan pisan. Kau hujanan banyak berat. kau jangan wae Bu. Gimana tuh dia? Tadi dicek Dia bisa halangan tuh, dia bukan liwat. tadi dia Bu Dipotong. Dia yang gegangan tuh. kantun melaknya Bu ya. Tuh. Jalan baik. Kemana? Kaki kadi ya Bu dia. Bisa aya nu eta bisa peranti cari aya nu ngoprek. Kadinya kan Bu. Gitu. Nanti menuju babu. Nuhun. Kemarin banyak kacang tak keung saat. Oh gitu ya. Kami mah datang itu barang. Jadi yang paling penting ketika menyembuhkan pasien yang gangguan psikologis, gangguan mental ataupun kejiwaan adalah bagaimana cara kita membangun paradigma berpikir tentang kehidupan, cara berpikir tentang kehidupan. Bahwasanya kita sampaikan saja kepada orang yang bermasalah dalam hal kejiwaan, kita sampaikan bahwasanya manusia itu tidak luput daripada ujian. Manusia itu tidak luput daripada ujian. Manusia itu pasti mengalami namanya kenikmatan dan ketidaknikmatan.
kenikmatan, dan ujian. Kita sampaikan. Kemudian kita analogikan orang-orang yang terdahulu yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad SAW ujiannya sangat berat ya. Sangat berat, beliau sampai dikucilkan dari keluarganya, beliau sampai dikucilkan daripada masyarakatnya. Bahkan beliau ketika berdakwah di kota Taif, beliau sampai dilempari oleh batu, dilempari oleh orang-orang Taif dengan batu. Beliau dianggap orang gila. Luar biasa ujian-ujian berat yang beliau rasakan gitu. Apakah beliau sampai mempunyai gangguan mental? Enggak kan? Nah, ini bagaimana cara kita memahami cara pandang kita terhadap kehidupan. Jadi kita sampaikan kepada orang-orang yang bermasalah seperti ini, kita bangun cara berpikirnya. Toh ada orang-orang yang lebih berat cobaannya, tapi dia tidak apa-apa. Makanya pentingnya di situ kita untuk bersabar atas ujian. Jadi penolongnya itu adalah kesabaran. Penolongnya adalah kesabaran. Dan itu sudah disampaikan dan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh iblis dan Allah bongkar. Ketika iblis memberikan cobaan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub luar biasa. Yang paling berat ujian di seluruh umat manusia, tidak ada yang paling berat ujiannya itu selain ujiannya yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Beliau seorang nabi yang kaya, mempunyai banyak kebun yang sangat melimpah, mempunyai banyak unta, lembu, kambing dan sebagainya, mempunyai anak-anak yang beliau cintai, mempunyai istri yang beliau cintai. Kemudian iblis menghancurkan itu semua. Syaitan menghancurkan itu semua. Setan sampai diceritakan dalam kitab Wiqayatul Insan, setan itu sampai menjelma sebagai manusia, kemudian membakar daripada kebun-kebun Nabi Ayub, kemudian menghancurkan atau merampok daripada unta Nabi Ayub, kemudian merampok daripada kambing, lembu dan sebagainya, sehingga Nabi Ayub waktu itu sama sekali tidak punya harta, artinya miskin, jatuh miskin. Kemudian Allah uji lagi iblis, memberikan satu serangan yang menghancurkan anak-anak Nabi Ayub. Kemudian pada akhirnya, pada puncaknya, iblis meniupkan pada kaki Nabi Ayub sehingga beliau mempunyai penyakit yang sangat ganas. Penyakit yang sangat mengerikan. Dan ini Nabi Ayub, kata iblis, hanya satu yang bisa menyelamatkan ujian daripada serangan ini, yaitu kesabaran, kata iblis. Iblis membongkar daripada rahasia bagaimana kita bisa menyelesaikan, menyikapi kehidupan dan ujian yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan hanya satu, yaitu dengan cara bersabar atas ujian yang kita rasakan. Karena ketika kita bersabar terhadap ujian, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Itu bangun, cara berpikir seperti itu dibangun. Nah, itu saya terapkan kepada pasien-pasien saya ketika saya meruqyah. Sebelum saya ruqyah, saya terapkan, saya bangun cara berpikirnya. Ada umat terdahulu, ada orang-orang terdahulu yang jauh lebih parah ujiannya, jauh lebih parah daripada ujiannya, dan mereka sampai bisa bangkit dan tidak sama sekali menggoyahkan daripada keimanannya. Nah, ketika pasien ini sudah dibina hatinya, kemudian dirubah cara pandangnya, cara berpikirnya tentang kehidupan, tentang menyelesaikan suatu permasalahan, tentang menyikapi suatu permasalahan, kemudian kita ruqyah, dahsyat hasilnya. Alhamdulillah, pasien saya yang saya ruqyah, ketika saya suruh ruqyah yang kedua, dia datang sudah tidak merasakan apa-apa. Dia sudah tidak gelisah lagi, dia sudah tidak bingung lagi, tidak bimbang lagi, tidak stres lagi. Alhamdulillah, mendapatkan kesembuhan. Dan ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau berusaha bangkit, orang-orang yang mau bersabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini kunci bagi teman-teman yang ketika berhadapan dengan pasien-pasien yang punya gangguan mental. Kuncinya kita bangun cara berpikir dia, kita luruskan cara pandang berpikir dia, kita luruskan paradigma berpikir dia terhadap kehidupan.
bahwasanya manusia pasti tidak lepas dari ujian dan kenikmatan. Ketika kita diuji, maka kita bersabar. Ketika kita dikasih kenikmatan, maka kita bersyukur. Nah, itu cara kuncinya dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Hakikatnya Allah memberikan ujian kepada kita dengan wasilah syaitan, iblis, ataupun permasalahan pemikiran yang kita hadapi. Itu yang bisa disampaikan barangkali.